Bila jiwa kamu lapang, walaupun kamu berdiam di rumah kecil, kamu akan merasakan rumah kamu menjadi luas dan lapang. Tapi di saat hati kamu sempit, yang membuat sempit kamu ini kecintaan pada dunia. Walaupun kamu tinggal di rumah yang luas, kamu akan merasakan sempit. Walaupun rumahmu terang benderang. Dengan apa? Penerangan yang bermacam-macam, jiwamu dalam kegelapan. Jika hati bersama Allah beda. Nah, hati di saat selalu bersama Allah, dengan sendirinya dia akan takut untuk melakukan perbuatan dosa walaupun orang tidak melihat. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun. Orang yang takut kepada Allah bil ghaib, walaupun gak ada pandangan mata manusia melihat, Allah sediakan buat mereka ganjaran serta ampunan yang amat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yadda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihil ghurril mayami wasairina ala nahjihil qawimi ila yaumiddin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna billadunka ilman nafi'a wa fa'na bima 'allamtana. Para jamaah hadirin, hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, semoga Allah sempurnakan hidayahnya atas kita, keluarga kita, anak-anak kita semua, agar kita dapat meniti jalan dalam keridhaan Allah, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah masukkan kita dalam panji syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tadi Ustadz Hamzah telah bicara panjang lebar mengenai kedudukan dari bulan haram, di mana kita sekarang berada di bulan Rajab yang dikenal dengan Syahrullah, bulan Allah. Semua bulan juga milik Allah, tapi bulan ini dinisbatkan kepada Allah sebagaimana Ka'bah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Banyak orang bertanya, apa sebenarnya tujuan dari pengharaman sebahagian bulan, begitu juga pengharaman sebahagian tempat seperti Al-Masjid Al-Haram, Al-Masjid An-Nabawi, begitu juga Baitul Maqdis. Jawabannya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sebahagian bulannya sebagai bulan haram. Begitu pula sebahagian tempat di muka bumi ini sebagai tempat yang diharamkan. Sebenarnya manfaat kembali kepada kita semua sebagai pendidikan dari Allah, agar kita betul-betul mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan aniaya dan menjunjung tinggi kehormatan. Dan kehormatan ini kembali dengan sendirinya kepada kehormatan manusia, untuk tidak saling berbuat aniaya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan rumahnya, ketahuilah para jamaah sekalian, kemuliaan rumahnya tidak sebanding dengan kemuliaan dan kehormatan orang yang beriman.
Sampai Nabi mengatakan di hadapan Baitullahil Haram, ayyuhal bait, wahai apa? Wahai rumah yang menunjuk kepada rumah Allah. Betapa mulianya engkau. Betapa mulianya engkau. Tapi demi yang jiwaku di tangannya, kemuliaan seorang mukmin lebih mulia dari engkau. Karena rumah tersebut sebetulnya bahan bakunya terbuat dari batu biasa. Juga tidak banyak hiasan, bukan dibuat dari permata, bukan dibuat dari emas, dibuat dari bahan-bahan biasa. Tapi kemuliaannya ketika rumah tersebut dinisbatkan kepada Allah, lalu Allah memerintahkan kita untuk memuliakannya. Begitu juga bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hitungan waktunya sama sebagai bulan yang lain. Betul tidak? Hari-harinya juga sama. Tapi Allah menetapkan 4 bulan di antara 12 bulan sebagai bulan yang diharamkan Allah. Tujuannya untuk mendidik kita agar kita menjunjung tinggi kehormatan. Oleh karena itu, kalau orang bertanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah dalam bulan Rajab ini? Jawabannya, la tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan perbuatan aniaya di antara sesama kalian. Dalam 4 bulan ini, kalau kita membiasakan untuk mengendalikan diri kita, ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, kemaluan kita, juga perut kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menumbuhkan ketakwaan di hati kita semuanya. Dan akan membawa kebaikan yang tak terhingga buat kita. Allah berfirman, wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbi. Siapa yang mengagungkan hurumatillah, kehormatan-kehormatan yang diharamkan Allah, maka itu akan membawa kebaikan yang lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita agungkan, Dia Maha Agung. Tanpa kita muliakan, Dia Maha Mulia. Tanpa kita besarkan, Dia Maha Besar. Tanpa kita sucikan, Dia Maha Suci. Tapi dikala jiwa kita membesarkan, mengagungkan, mensucikan Allah, dampaknya dalam perilaku pesta pasti akan terlihat. Beda orang yang mengagungkan Allah, yang memuji Allah, membesarkan Allah dalam jiwanya, dengan orang yang tidak terdapat kebesaran keagungan Allah dalam hati. Yang membesarkan, mengagungkan Allah akan membuat dirinya tertarik, tertuju pada Allah. Mengerjakan amalan yang diridhai Allah, menjauhi dari apa-apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain pada suratul Hajj, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bulan haram ini dan tempat yang diharamkan Allah bahagian dari syairah min sya'airillah. Siapa yang memuliakan, mengagungkan syairallah, itu menunjukkan ketakwaan hatinya. Sedangkan ketakwaan ini yang menjadi tujuan mengapa kita mengerjakan sholat, mengapa kita mengerjakan puasa, sebagaimana firman Allah, watlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah perintahkan kita mendirikan sholat, menghubungkan kita dengan Allah, membaca ayat-ayatnya dan merenungkannya. Lalu Allah terangkan, sholat ini akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena menumbuhkan ketakwaan di hati kita. Begitu juga kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jangan kita berpikir bahwa Allah senang membuat kita lapar dan menderita. Tidak. Allah ingin menumbuhkan ketakwaan melalui kendali diri yang dihasilkan dari ibadah siyam. Allah perintahkan kita berzakat untuk menumbuhkan apa? Ithar.
lebih mengutamakan orang lain dari diri kita, menumbuhkan kecintaan untuk berinfak, hingga kita menjauhkan diri dari apa? Dari apa-apa yang bukan menjadi hak kita. Juga akan muncul kepedulian terhadap sesama yang menumbuhkan rasa rahmat di hati kita. Begitu rasa rahmat tumbuh di hati kita, dengan sendirinya kita akan menjauhkan diri dari perbuatan aniaya. Kita diajak berangkat ke tanah suci berkumpul di tempat yang agung dan mulia tersebut. Di samping kita belajar dari berbagai macam kenangan-kenangan yang ditinggalkan Ibrahim yang penuh dengan pelajaran, juga mengajak kita untuk mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan hina dan tidak baik. Kemudian di samping itu juga untuk memperkenalkan kita kepada sesama saudara kita yang berdatangan dari berbagai macam penjuru, berbeda warna kulit, berbeda rupa, berbeda bahasa, tapi intinya kita merupakan keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama. Hingga kefanatikan terhadap kesukuan kebangsaan hilang dari hati kita, digantikan dengan persaudaraan dalam iman. Jadi semua pendidikan yang Allah berikan untuk menumbuhkan ketakwaan, juga menumbuhkan akal kita. Kalau kita perhatikan kata takwa dan akal, itu sebetulnya menunjukkan arti yang sama. Kata takwa diambil dari kata waqa, yaqi, wiqayatan. Kata perintahnya qi, jamaknya qu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, lindungi, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api. Nah, takwa, taknya ini berasal dari kata waw, waqwa. Cuma susah disebutkan, berubah menjadi takwa. Seperti wu ada dalam bahasa Arab, berubah menjadi tu ada. Dalam bahasa Arab banyak contoh-contoh semacam ini. Jadi arti takwa itu apa? Penjagaan dan perlindungan yang tumbuh di hati dan jiwa seseorang dengan dia mentaati Allah dan mengendalikan dirinya dari apa yang diharamkan Allah, hingga jiwanya apa? Jiwanya dibentengi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kata akal diambil dari aqala yaqilu, yang artinya mengikat, menahan. Seorang masuk ke dalam masjid, ontanya tanpa diikat. Maksud tegur, kenapa kamu tidak ikat onta kamu? Dia mengatakan, saya bertawakal pada Allah. Rasulullah katakan, iqilhu thumma tawakkal Allah. Ikat dulu, baru setelah itu kamu bertawakal pada Allah. Jadi akal itu sebetulnya merupakan sesuatu yang amat mulia. Sesuatu yang amat mulia. Sebagaimana ketakwaan menunjukkan penjagaan dan perlindungan, begitu juga akal manusia. Di saat dia berakal, maka akalnya akan menahan dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Oleh karena itu salah besar kalau seorang menafsirkan akal itu sebagai otak. Otak merupakan bala tentara akal. Ilmu juga bala tentara akal. Tapi tidak selamanya orang yang berilmu berakal sempurna. Banyak orang berilmu tapi tidak berakal. Contohnya, para koruptor berilmu enggak? Para koruptor berilmu. Mereka-mereka ya yang melakukan kejahatan, menyalahgunakan kekuasaan, mencuri harta milik rakyat, menjerumuskan ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Mereka orang yang berilmu bukan? Kalau bodoh nggak mungkin bisa melakukan. Betul tidak? Tapi perilaku mereka menunjukkan mereka tidak berakal. Kalau mereka berakal, tidak mungkin mereka korupsi. Tidak mungkin mereka akan mencuri. Kalau orang berakal sempurna, tidak mungkin dia akan berzina. Tidak mungkin sekali-kali dia juga akan minum minuman keras. Begitu juga orang yang berakal nggak mungkin merokok. Mungkin nggak merokok? Buang duit, menyakiti diri sendiri, betul nggak? Oleh karena itu, orang yang merokok akalnya belum sempurna. Dulu saya perokok berat. Dari mulai SD bahkan
sampai tahun 82. Tapi setiap hari saya mohon Allah dibantu untuk berhenti merokok. Saya bolak-balik ke Mekah mungkin sebanyak 5 kali. Saya mohon agar dibantu untuk berhenti merokok. Begitu terbebas dari rokok, hati bahagia dan merdeka. Sampai kalau kita mimpi merokok, kita bersedih luar biasa. Begitu kita buka mata, ternyata alhamdulillah kita hanya apa? Bermimpi. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini menunjukkan bahwa akal kita belum sempurna. Yang korupsi, yang berzina, yang mencuri, yang minum minuman keras, yang mengkhianati amanat, yang berbuat kezaliman. Jadi takwa dan akal serupa apa tidak? Kalau orang yang bertakwa pasti dia berakal. Orang yang berakal juga apa? Pasti dia bertakwa. Jadi otak ini sebetulnya hadirin sekalian bukan menunjuk kepada akal. Karena akal bukan di sini, akal dalam kalbu. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apa mereka tidak pesiar di muka bumi hingga kalbu-kalbu mereka dapat berakal. Dari pelajaran yang mereka lihat dalam perjalanan mereka menumbuhkan kesadaran, meningkatkan juga akal mereka. Berarti akal ini berhubungan dengan kalbu. Kita tahu bahwasannya kalbu manusia ini kan begini. Betul tidak? Terkadang kita semangat terhadap kebaikan. Terkadang kita lesu. Condongnya kepada apa-apa yang sejalan dengan hawa nafsu kita. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, kalbu diambil dari kata apa? Qalaba yaqlibu. Taqallaba yataqallabu, yang artinya gampang bolak-balik. Nah, untuk membuat kalbu kita tetap, maka dengan sendirinya apa? Ketakwaan yang menumbuhkan akal yang sempurna, yang akan membuat kalbu kita dalam keadaan tetap terikat dalam kesempurnaan dan akhlak yang baik. Tapi begitu seorang melepaskan diri dari Allah, kalbunya langsung akan gampang berubah-ubah. Oleh karena itu Allah terangkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, kalbu mereka akan tentram. Tidak berubah-ubah, tidak akan goyah, tidak akan limbung dengan mengingat Allah. Mengingat Allah bukan dengan lidah, tapi dengan kalbu. Lidah hanya mengungkapkan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan kita mengingat Allah senantiasa baru kalbu kita akan tentram. Orang yang kalbunya ingat kepada Allah, penuh kesadaran menghadapi goncangan, goncang enggak? Tapi orang yang kalbunya tidak terhubung dengan Allah, walaupun dia kaya raya, begitu terjadi apa-apa yang paling kalor dia duluan. Yang paling banyak hartanya, banyak miliknya, justru yang paling banyak ketakutan dalam hidupnya. Ketika terjadi krisis tahun 98, orang bakar-bakaran, yang telepon kepada saya bukan orang miskin, orang-orang kaya ini yang punya aset, yang punya harta, likuiditas juga dalam jumlah besar. Gimana Ustaz nih? Keadaan kita sekarang ini, dia bingung terhadap apa? Situasi ekonomi. Dia gak berpikir tentang umat, tentang ekonomi. Dia berpikir tentang mobil-mobil mewahnya mau diapakan nih. Kalau sampai nanti dibakar, diapakan semua. Bayangkan coba. Sedangkan orang-orang yang sedang-sedang biasa aja. Betul gak? Sebahagian lagi ada yang ketakutan. Kalau sampai gak makan, datang ke mall, borong macam-macam hari sekalian. Beli beras, beli minyak, beli gula, beli lauk pauk. Kalau perlu pakaian, di lemari dikeluarkan, dimasukkan beras dan lauk pauk hari sekalian. Itu menggambarkan bagaimana ketakutan. Tapi kalau orang yang beriman pada Allah, hatinya tidak takut. Sayyidah Hajar ditempatkan di tempat yang tidak bertuan, tidak terdapat air, makanan, tapi karena hatinya bersama Allah, dia aman. Oleh karena itu, seorang arif billah mengatakan, lapangkan hatimu. Maksudnya dengan iman kepada Allah. Bila jiwa kamu lapang, walaupun kamu berdiam di rumah kecil, kamu akan merasakan rumah kamu menjadi luas dan lapang.
Tapi di saat hati kamu sempit, yang membuat sempit kamu ini kecintaan pada dunia. Walaupun kamu tinggal di rumah yang luas, kamu akan merasakan sempit. Walaupun rumahmu terang benderang. Dengan apa? Penerangan yang bermacam-macam, jiwamu dalam kegelapan. Jika hati bersama Allah beda. Nah, hati di saat selalu bersama Allah, dengan sendirinya dia akan takut untuk melakukan perbuatan dosa walaupun orang tidak melihat. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun. Orang yang takut kepada Allah bil ghaib, walaupun gak ada pandangan mata manusia melihat. Allah sediakan buat mereka ganjaran serta ampunan yang amat besar. Nah, para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama sebetulnya tujuan utamanya untuk membangun kendali diri dalam diri kita melalui hubungan kita dengan Allah dan mengikuti petunjuk. Oleh karena itu hadirin sekalian, mengendalikan diri itu lebih utama daripada berbuat baik. Kalau seorang menginfakkan hasil korupsi 100 miliar diinfakkan, sama seorang pedagang kecil punya pendapatan 100.000 dikeluarkan 20.000, yang diterima yang mana? Yang 20.000 apa yang 100 miliar? Yang 20.000. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Orang yang korupsi, ketika dia berinfak, yang diinfakkan ini tidak berarti apa-apa dengan kerusakan yang ditimbulkan terhadap bangsa negara. Membuat negara berhutang, membuat negara terpuruk. Artinya rakyat banyak terpuruk dibandingkan manfaat yang diberikan kepada umat. Oleh karena itu dalam kaidah, daf'u madarratin muqaddamun ala jalbi maslahah. Menolak bahaya lebih diutamakan daripada membawa maslahat. Jadi kalau mereka mengatakan rokok membawa maslahat, membuka lapangan pekerjaan, betul. Tapi bahaya yang ditimbulkan lebih besar. Betul enggak? Buktinya negara-negara barat bahkan di Amerika, bagaimana rakyat mengajukan gugatan terhadap perusahaan rokok untuk memberikan ganti rugi terhadap korban-korban mereka, sampai mereka dikenakan denda yang besar. Bahkan pengusaha rokok di Indonesia, dia sama anak-anaknya tidak merokok. Ketika ditanya kenapa? Berbahaya, tapi dijual buat orang lain. Oleh karena itu kita ini sebelum berpikir berbuat kebaikan, berupaya untuk menjauhkan yang tidak benar. Karena apa yang kita dapatkan dari jalan yang tidak benar kalau kita infakkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tanya, yang membuat kakek nenek kita turun dari surga apa? Karena melanggar larangan Allah. Dia tidak mengendalikan diri. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Kami wanti-wanti mengingatkan Adam sebelumnya, dia lupa terhadap peringatan Allah. Nabi Adam cuma sekali makan buah yang dilarang, turun ke bumi. Kita berapa banyak pelanggaran kita? Saya merasa kita banyak lepas kendali. Jadi jangan dianggap kita ustadz, ya, berilmu, pelajari Al-Quran, bahwa kita telah sempurna dalam mengendalikan diri kita. Kita harus pisahkan antara ilmu, ya, dan orang yang berilmu. Saya terus minta pada Allah Ta'ala agar Allah menuangkan ketakwaan di hati. Allahumma ati nafsi hudaha wa alhimha rushdaha wa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu. Kita selalu minta pada Allah agar Allah tuangkan ketakwaan dan sempurnakan jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang bijak dan Allah sucikan. Karena Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita ingin menjaga lisan kita dari apa-apa yang menyakiti orang, berkaitan dengan kehormatan orang. Karena semua ini masuk dalam hurumatillah. Jadi para jamaah sekalian, kita saksikan terjadinya kerusakan di muka bumi disebabkan karena apa?
Karena lepas kendali baik individu, masyarakat, satu bangsa. Di saat mereka kehilangan kendali diri mereka, maka mereka akan terjerumus dalam kerusakan. Negara-negara maju, kita perhatikan, mendidik rakyatnya untuk disiplin, menghormati hukum, bersikap jujur. Oleh karena itu di saat mereka bohong, mereka dikenakan denda yang cukup besar. Orang masuk ke Selandia Baru, dia bawa jeruk. Itu kan dilarang, nggak boleh bawa barang-barang seperti ini masuk. Waktu ditanya, kamu bawa sesuatu yang dilarang nggak? Dibilang tidak. Waktu dibuka, ada jeruk. Dikenakan denda kalau tidak salah 100 sampai $200. Harga jeruknya nggak seberapa. Karena bohong. Jadi para jamaah sekalian, terjadinya peperangan, baik dunia pertama, dunia kedua, semua diakibatkan keserakahan. Disebabkan karena nafsu. Begitu pula kekafiran dan keingkaran, bukan karena mereka tidak tahu. Allah bilang, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah padahal hatinya benar-benar yakin. Kenapa? Dzulman wa 'uluwa, karena hobi berbuat kezaliman dan kesombongan. Orang yang sombong kehilangan kendali dirinya. Orang yang berbuat kezaliman juga apa? Kehilangan kendali dirinya. Maka takwa, ya, yang menjadi tujuan dari ibadah ini yang harus kita perhatikan, bukan banyak-banyak sholat, banyak-banyak puasa, banyak baca Al-Quran, tapi tidak menumbuhkan sedikit pun ketakwaan di hati kita. Begitu juga seiring dengan pertumbuhan takwa, akal kita juga akan semakin sempurna. Tapi begitu kita berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, mengumbar lisan kita, ketakwaan dari hati kita terkikis sedikit demi sedikit. Akal kita juga apa? Hanya lama kelamaan akan tersisih, berganti dengan hawa nafsu angkara murka. Hingga Allah berfirman, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan ikuti hawa nafsu. Hawa nafsu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nabi mengatakan, wa fuma akhafu alaikum mutnat. Yang paling saya takutin terhadap kalian ini dua hal. Yang pertama, tulul amani, panjangnya angan-angan. Bukan segera kita bertobat pada Allah, ya. Tapi syaitan bilang nanti aja. Kalau sudah pulang haji, nanti saja kalau kamu sudah pensiun, kamu bertobat pada Allah. Nanti begitu datang ajal menjemput kita, kita belum sempat bertobat. Dan kalau kita ikutin angan-angan, kemana kita dibawa hari sekalian? Para pengusaha yang uangnya sudah mencapai angka 100 triliun, dulu mereka bilang, saya dapat 1 miliar, saya berhenti. Ternyata 1 miliar gak jadi apa-apa. Dapat 100 miliar, semakin haus. Begitu hartanya bertambah, zakat pun tidak dikeluarkan. Dia berpikir, kalau saya keluarkan zakatnya, berapa coba kalau 1 triliun? Kalau 2,5% ini berapa? Berapa kira-kira kalau 2,5%? Besar enggak? Satu orang bilang sama saya, Ustadz, nggak gampang orang zakat. Kalau hartanya cuma 100 juta, nggak berat. Tapi sudah meningkat sampai 1T, 2T, berat kita mengeluarkan zakat. Kalau kita putar, berapa keuntungan kita? Jadi mulai angan-angan menghalangi dia berbuat kebaikan. Yang kedua, wattiba'ul hawa. Fa'amatul amani, adapun panjangnya angan-angan, fayuakhiruka anit taubah, menghalang-halangi kamu bertaubat. Wa ammattiba'ul hawa fayudilluka an sabilillah, mengikuti hawa nafsu akan membuat kamu tersesat dari jalan Allah. Jadi pengharaman bulan haram ini, masuknya bulan Rajab, mari kita banyak-banyak beribadah yang menumbuhkan ketakwaan. Bangun malam, baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, beristighfar, kemudian ibadah siam juga menumbuhkan ketakwaan karena dia membantu untuk mengendalikan diri kita. Bersedekah, berbuat kebaikan akan menyuburkan iman dan takwa di hati kita semuanya.
dan berupayalah untuk bekerja dalam usaha yang halal. Jangan iri sama orang yang punya banyak harta, tapi kalau mau iri sama orang yang usahanya bersih dan jujur, kita boleh iri kepada mereka. Adapun harta yang banyak belum tentu membawa manfaat. Satu jenderal begitu pensiun punya harta cukup banyak, beli aset ini, aset itu, aset ini, aset itu di wilayah Sukabumi. Tahu-tahu begitu dia pensiun, mulai berbagai macam persoalan muncul yang menyerang anaknya, digerogoti oleh penyakit sampai harta si jenderal tersebut habis untuk biaya berobat, kena kanker, kena ini, kena itu dan lain sebagainya. Apa artinya? Munculnya saraton, ya, kanker dan berbagai macam penyakit terkadang muncul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita berlindung pada Allah dari saraton, dari judam, dari baros, dari junun, dan berbagai macam penyakit. Dan kita mudah-mudahan dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut muncul. Jadi para jamaah sekalian, ketika Allah mengharamkan sebahagian bulan, ketika Allah mengharamkan juga sebahagian tempat, sebetulnya pendidikan dan bonus dari Allah. Karena kalau bapak ibu beramal di bulan yang diharamkan Allah, pahalanya berlipat ganda. Tapi kalau beramal, berbuat dosa di bulan haram, di samping dosa, pelanggaran terhadap bulan haram, dosanya berlipat-lipat ganda. Jadi siapa yang mau bonus, manfaatkan bulan ini. Bangun malam, sholat, membaca Al-Quran, berzikir, ibadah siam. Mau Senin Kemis silahkan. Mau 1 hari puasa, 1 hari libur silahkan. Mau puasa 3 hari dalam 1 bulan silahkan. Yang penting perhatikan betul-betul kehormatan kesucian dari bulan haram ini. Dan perbanyak untuk beramal. Serta banyak berdoa untuk diri kita, keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Juga mohon agar Allah memberikan kita usaha yang halal bagi kita dan anak-anak kita semua. Jangan tergiur pada jabatan. Sebetulnya pejabat ini pelayan, tapi nggak merasa jadi pelayan. Kalau dia tahu bagaimana beratnya tanggung jawab di hari kemudian nanti, dia akan mengatakan, "Afini, mohon dibebaskan saya dari jabatan," sebagaimana sahabat Nabi. Kalau sekarang kita lihat orang yang tidak takut pada Allah berlomba-lomba menawarkan diri mereka. Amanat, jujur, bersih. Begitu naik, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, seolah-olah mereka tidak akan pernah mati. Demikianlah para jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.